Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mempersiapkan diri untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, betapa hati kami bersyukur karena kasih setia Tuhan yang terus dinyatakan dalam kehidupan kami sampai saat ini. Hati kami bersuka cita oleh karena kami beroleh kesempatan baik untuk mendengarkan firman-Mu. Kuasailah hati, pikiran, dan seluruh hidup kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga oleh hikmat-Nya kami dimampukan untuk mengerti dan terlebih lagi melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab dari Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 16. Efesus pasalnya yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Saya membacakannya untuk kita semua sebagai berikut. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang berhak, dan ialah yang memberikan, baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Demikianlah sabda firman Tuhan yang hidup. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Haleluya.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kita boleh beribadah meskipun secara virtual pada hari ini, Minggu tanggal 1 Agustus 2021. Kita sekarang harus berdiam di rumah-rumah dan ibadah-ibadah harus dilakukan seperti ini, yang biasanya harus melakukan persiapan di gereja, tapi karena kondisi pandemi COVID yang terus meningkat, sekarang harus dilakukan secara terpisah-pisah dari rumah-rumah. Tapi itu pun kita syukuri, karena bagaimanapun kondisinya kita masih bisa beribadah. Tetap jaga kesehatan, lakukan apa yang dihimbaukan oleh pemerintah, supaya kita bersama-sama memerangi COVID ini dengan harapan bahwa suatu saat nanti COVID akan meredup dan kita boleh beraktivitas kembali secara normal. Saya sendiri, saudara-saudara, baru selesai isolasi beberapa waktu yang lalu karena terpapar COVID-19. Saya sebenarnya berjuang untuk tidak kena atau tidak terpapar COVID, tapi COVID tidak pilih-pilih orang. Akhirnya harus isolasi. Jadi saya dengan anak saya, putri saya Audrey, harus isolasi. Waktu kami selesai rapid dan PCR dan dikatakan positif, lalu kami menghubungi beberapa rumah sakit untuk isolasi. Tetapi penuh, demikian juga beberapa tempat yang biasa digunakan untuk isolasi, semuanya penuh. Setelah berkonsultasi dengan seorang pelayan medis di gereja kami, maka kami dianjurkan untuk isolasi mandiri di rumah. Tetapi karena kami berdua dan di rumah ada beberapa orang, kami memilih isolasi di Pamulang. Di sana ada rumah kosong, kebetulan ada perabotnya, jadi kami melaksanakan isolasi di sana sambil mengikuti anjuran daripada tenaga medis tadi, apa yang harus kami minum, apa yang harus kami lakukan. Dan ternyata beberapa hari setelah kami dinyatakan positif, istri saya juga sepulang dari dinas di luar kota juga dinyatakan positif. Dia isolasi mandiri di rumah kami yang di Ciledug. Jadi kami menjalaninya, memang saya harus akui itu tidak enak. Kepala sakit, ya, badan pegal, semuanya tidak enak. Tapi puji Tuhan, setelah menjalani 14 hari, lalu kemudian kondisi dinyatakan baik dan setelah rapid kami dinyatakan negatif. Kami sungguh sangat bersyukur. Yang ingin saya sampaikan terkait dengan pengalaman, mohon maaf saya harus sharing sedikit soal apa yang saya alami. Yang pertama, COVID tidak pilih orang. Yang kedua, kalau kita terpapar, hadapi dengan hati bersyukur, dengan hati sukacita. Ya, kami meskipun berbeda jarak dengan istri selalu melakukan ibadah virtual. Demikian juga jemaat mengunjungi kami secara virtual. Ya, ibadah-ibadah tetap dinaikkan. Malah saya punya lagu kesukaan dalam masa-masa saya isolasi, yaitu lagu dari Gita Bakti. Perubahan ajaib terjadi padaku. Itu selalu saya nyanyikan setiap pagi atau malam. Dan secara langsung atau kedengaran ataupun dalam hati selalu saya nyanyikan lagu itu. Jadi hadapi dengan penuh penyerahan kepada Tuhan. Jangan menyalahkan siapa-siapa. Nah, saya dapat dari sini, saya dapat. Oh, jangan. Pokoknya hadapi dengan penuh penyerahan. Yang kedua, lakukan apa yang dianjurkan atau yang diadviskan oleh para medis. Dan terus yang ini juga tidak kalah penting, terus memikirkan apa yang baik kita lakukan. Meskipun kita isolasi, barangkali bisa menyuci piring. Ya, kalau kita isolasi mandiri, nyuci piring, bersihkan rumah, ya selama itu bisa kita lakukan, kita lakukan. Kepala saya agak lama sakitnya Bapak Ibu, ya. Sampai hari ke-10 baru turun. Itu saya tetap mengerjakan apa yang bisa dikerjakan. Bahkan masih ada pelayanan yang kami lakukan secara virtual. Ya, ini sharing saya sedikit. Ingin saya katakan dan ulangi lagi, COVID itu tidak pilih-pilih orang. Yang kedua, tetap hadapi kalau kita sudah terpapar dengan penuh penyerahan, bahkan dengan hati bersyukur. Hati yang bersyukur itu sangat penting, ya. Dia sangat menunjang proses pemulihan kita. Dan yang berikut, lakukan terus apa yang bisa lakukan sebagai sesuatu yang baik, ya. Tuhan kiranya menolong semua orang yang masih dalam isolasi, dan saya berdoa bagi mereka yang belum terpapar supaya tetap jaga
protokol kesehatan dan semoga terhindarkan dari COVID-19 ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema ibadah atau tema renungan hari ini adalah memelihara kesatuan hidup dalam roh. Memelihara kesatuan hidup dalam roh. Nah, kalau kita menyimak atau mendengarkan apa yang sudah saya bacakan tadi sebagai perikop renungan kita hari ini, Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 16, di sana penulis surat Efesus yang sangat kuat dipengaruhi oleh teologi Paulus, dia hidup juga dalam pengajaran yang kuat dari Paulus, dia mengatakan sesuatu yang sangat indah untuk kita renungkan. Yang pertama, pada ayatnya yang pertama tadi, ia menyebutkan beberapa hal yang sungguh sangat mulia. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Jadi dalam terang ataupun dari sudut kacamata pemikiran Paulus, maka penulis surat Efesus menekankan hal yang sudah saya bacakan kembali tadi, supaya kita hidup berpadanan dengan panggilan. Kita semua sudah dipanggil dan diharapkan supaya kita hidup berpadanan dengan panggilan, artinya supaya hidup kita searah, setujuan, segerak, bahkan sedinamis apapun perkembangan hidup kita, kalau bisa tetap sejalan, seturut dengan panggilan kita, yaitu orang-orang yang dipanggil oleh Kristus untuk menjadi saksinya. Saudara-saudara, di ayat berikut dikatakan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Panggilan Kristus untuk menjadi saksinya harus dipancarkan atau diperlihatkan dalam beberapa sikap, yaitu supaya kita harus rendah hati, lemah lembut, bahkan sabar. Tunjukkanlah kasih kita kepada orang lain dalam kehidupan yang saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Jadi dari ayat 4 inilah kemudian diangkat tema ibadah kita atau tema khotbah hari ini, yaitu supaya kita memelihara hidup dalam kesatuan roh. Jadi inilah yang kemudian akan coba kita gali sebagai suatu renungan dalam kaitan dengan ibadah kali ini. Intinya bahwa kita semua membutuhkan suatu persatuan. Saya pernah mendengar cerita dari sebuah keluarga, ada anggota keluarga yang bercerita kepada saya, keluarga ini sebelumnya keluarga yang sangat kaya. Orang tuanya itu orang tua berhasil. Lalu kemudian setelah orang tuanya tiada, kemudian anak-anak rebut-rebutan, saling berebut untuk memiliki warisan-warisan dari ayahnya. Karena memang sangat banyak. Dan saudara-saudara, apa yang terjadi? Mereka hampir saling bunuh-bunuhan. Jadi kehidupan mereka yang tadinya akur, lalu kemudian jadi berantakan. Seperti orang yang bermusuhan. Bahkan ada yang punya rencana untuk membunuh saudaranya sendiri. Dan itu terjadi atau berlangsung dalam waktu yang lama. Sampai kemudian masing-masing mereka diajak oleh beberapa orang, beberapa pelayan terjun di pelayanan. Ya, ada beberapa gereja yang mereka ikuti dan akhirnya mereka melayani. Nah, rupanya pengalaman pelayanan dan juga penelaahan, pendalaman, perenungan mereka akan firman Tuhan menyadarkan mereka satu dengan yang lain. Loh, kok kenapa kita saudara-bersaudara harus saling bunuh-bunuhan hanya gara-gara warisan? Dan mereka sadar itu tidak boleh terjadi. Akhirnya saudara-saudara, singkat cerita, mereka kemudian bisa bertemu karena mereka mengenal firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, kita semua merindukan kesatuan. Baik keluarga, baik kerukunan, baik masyarakat, bahkan bangsa kita. Salah satu sila, yaitu sila ketiga dari Pancasila, yaitu bicara tentang persatuan.
supaya kita semuanya menjaga persatuan. Tetapi kali ini saya akan berbicara mengenai persatuan bukan sebagai persatuan yang biasa, karena persatuan yang biasa itu mudah rontok atau mudah ambruk karena kepentingan-kepentingan tertentu yang ditunjukkan oleh pribadi karena dia egois, atau oleh kelompok-kelompok tertentu, bahkan juga oleh kelompok-kelompok penguasa tertentu. Ada segelintir penguasa yang memanfaatkan wewenang mereka untuk kepentingan mereka. Itulah yang seringkali disebut oligarki. Jadi bukan untuk kepentingan bersama, tapi hanya untuk kepentingan mereka. Tetapi kali ini kita akan berbicara mengenai kesatuan, yaitu kesatuan hidup di dalam roh. Dan roh ini sesungguhnya berbicara tentang Yesus, berbicara tentang Allah. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh mengenai kesatuan roh dan bagaimana kita nanti mengerjakannya dalam kehidupan kita, saya akan mengajak kita untuk melakukan suatu perenungan yang lebih jauh ke belakang. Bicara kesatuan dalam roh itu bicara kesatuan di dalam Allah. Nah, kesatuan di dalam Allah itu berkaitan dengan keesaan Allah. Keesaan Allah itu disebut tauhid. Kalau dalam Islam itu disebut tauhid. Allah itu adalah Allah yang esa. La ilaha illallah, ya. Jadi tidak ada Allah yang lain selain Allah. Nah, kita juga orang Kristen punya prinsip kepercayaan mengenai Allah yang esa. Jadi Allah itu adalah Allah yang esa. Karena itu sifat Allah adalah mempersatukan, merangkul. Ya, walaupun dia menciptakan dunia ini berbeda-beda, tetapi dia selalu menasihatkan, memberikan nubuat-nubuat, bahkan juga menyampaikan firman-Nya supaya semua orang itu bersatu. Jadi prinsip pertama adalah kesatuan dalam roh, yang kemudian akan kita jalani sebagai kesatuan dalam kekristenan, itu harus dikaji dari sudut ketauhidan Allah, yaitu Allah itu esa. Nah, Allah yang esa ini ingin supaya manusia tetap satu dengannya. Walaupun manusia telah jatuh, lalu dia ingin mengangkatnya. Karena manusia tidak bisa menolong dirinya sendiri dari kubangan dosa, yaitu kita sebagai orang-orang yang telah terpuruk, tidak punya kemampuan dan kekuatan apapun dalam diri kita untuk menolong diri kita sendiri, maka Allah berinisiatif untuk mengutus putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, menjadi penebus kita. Itulah sebabnya melalui Yesus kita beroleh jalan baru, jalan kemurahan dari Allah untuk mengalami karunia keselamatannya. Yesus sebagai utusan Allah hidup dalam prinsip ketauhidan tadi, yaitu hidup dalam prinsip keesaan Allah. Karena itu dia tidak bisa lepas dari Allah. Dan memang sedari awal dia memang berasal dari Allah, bahkan satu dengan Allah. Yohanes pasal 1 mengatakan firman itu bersama-sama dengan Allah sejak awalnya, dan firman itu adalah Allah sendiri, yaitu Yesus. Nah, lalu Yesus sendiri dalam doanya di Yohanes pasal 17 di ayat 21 dia berbicara tentang kesatuan. Mulai doanya itu bahwa dia adalah satu dengan Allah atau Bapanya di sorga, aku di dalam engkau, engkau di dalam aku, dan biarlah mereka juga ut omnes ununsin, mereka juga menjadi satu. Jadi seluruh kiprah Yesus, pelayanan Yesus dan apapun yang dilakukan itu dilancarkan, itu dia lakukan, itu dia wujudkan dengan seluruh kehidupannya dalam prinsip keesaan. Jadi kalau dia satu dengan Allah, semoga yang lainnya juga menjadi satu. Bahkan dalam praktek pelayanannya dan juga pengajarannya, nilai-nilai ini sangat terasa. Jadi Yesus mengubah ya sekat-sekat menjadi suatu jalan baru untuk hidup bersatu. Karenanya dia pernah berkata, tidak ada lagi orang Yahudi Yunani. Jadi tidak ada lagi sekat-sekat karena suku. Demikian juga dalam hal gender. Dia mengatakan tidak ada lagi laki-laki dan tidak ada perempuan. Semua orang yang mendengarkan firman-Ku adalah ibuku, adalah saudaraku laki-laki, adalah saudaraku perempuan. Artinya dari situ kita bisa mengambil suatu pelajaran bahwa Yesus tidak lagi menghendaki kita tersekat-sekat karena suku, agama, etnis, dan apalagi karena gender.
Di bagian yang lain dia tidak juga mau supaya Yesus juga tidak mau kita tersekat-sekat karena status sosial. Yesus pernah berfirman, tidak ada lagi majikan, tidak ada lagi hamba. Jadi semuanya diterobos supaya kemudian dapat dipertemukan menjadi satu. Jadi saudara-saudara, Yesus itu kuat sekali dengan prinsip keesaan, kesatuan Allah yang kemudian dia jabarkan melalui jalan-jalan baru supaya manusia itu kembali mengalami kesatuan. Ya karena memang itu doanya ut omnes unum sin, supaya mereka semua menjadi satu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahkan lebih dalam ya, prinsip keesaan dan kesatuan itu sampai ke bagian yang paling dalam, sampai ke dalam kehidupan keluarga. Karena itu dia pernah berfirman, apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Sekali kita dibuat menjadi satu, jangan kita tercerai-berai. Apalagi kalau diceraikan oleh manusia. Karena itu prinsip pernikahan kita, sekali menikah, selamanya kita hanya akan berjalan bersama dengan suami dan istri kita. Kita hanya dipisahkan oleh maut. Jadi saudara-saudara, dengan menjabarkan ini saya ingin mengantar sesuatu hikmat kepada kita bahwa ya memang kita harus bersatu. Allah itu esa dan Yesus sendiri mengajarkannya demikian. Nah, Paulus dalam pelayanan-pelayanannya sangat kuat dengan gerakan-gerakan kesatuan itu. Kalau kita baca 1 Korintus pasal 12, di sana kan berbicara mengenai kesatuan. Ya, kesatuan kita sebagai tubuh Kristus, dan bahkan dia memberikan suatu kiasan, kita walaupun berbeda-beda sebagai anggota, kita adalah satu tubuh. Ya, kita adalah satu tubuh. Nah, tadi di bagian bacaan kita tadi, kita masing-masing diberikan karunia. Kita punya karunia-karunia yang berbeda. Bahkan dalam kaitan dengan pelayanan dikatakan Allah lah yang memberikan nabi-nabi, rasul-rasul, guru-guru. Semuanya itu diberikan dalam kerangka apa? Dalam kerangka memperlengkapi orang-orang kudus supaya mereka hidup. Jadi jabatan-jabatan pelayanan itu bermacam-macam jenisnya, bukan untuk membeda-bedakan, tapi kemudian untuk mengisi supaya kehidupan jemaat dibangun. Dibangun dalam apa? Dalam kesatuan roh yang tadi kita jadikan tema. Jadi saudara-saudara, ini menarik sekali ya untuk dikembangkan. Karena begini, ini menjadi persoalan. Cita-cita gereja kita, PGI, untuk mewujudkan gereja yang esa di Indonesia itu jauh sekali. Masih sangat jauh. Apalagi kalau kita melihat pengalaman-pengalaman sehari-hari, kita malah tersekat-sekat oleh institusi gereja. Gereja-gereja sekarang ini malah bertabrakan satu sama yang lain. Jadi saya dengan apa yang dijelaskan oleh Yesus maupun apa yang dijelaskan oleh Paulus, termasuk oleh penulis surat Efesus tadi, saya sampai pada sebuah kesimpulan, gereja itu harus harismatik. Gereja harus harismatik. Ya, saya tidak bicara soal gereja harismatik ya, bukan. Harismatik artinya berasal dari kata harisma, harisma itu karunia. Gereja harismatik adalah gereja yang memberikan kepada seluruh warganya yang punya karunia-karunia berbeda untuk terlibat dalam pelayanannya. Jadi sebenarnya gereja itu harus hidup ya, karena banyak orang yang punya talenta-talenta yang berbeda-beda dan itu harus dipakai oleh gereja untuk kehidupan pelayanan. Ya seringkali itu tidak muncul. Gereja tawar-tawar dan hambar-hambar saja. Paling-paling talenta yang diberikan kemungkinan untuk terwujud di gereja yang berkaitan dengan pelayanan. Oh sebenarnya tidak. Gereja itu harus memberikan ruang kepada semua talenta, baik yang berkaitan langsung dengan pelayanan atau bukan. Karena itu diberikan oleh Tuhan untuk apa? Untuk kesatuan kita di dalam roh. Ya, penekanan roh di sini sebagai catatan tambahan untuk menjelaskan roh itu memang mempersatukan. Ya, kalau bukan roh yang mempersatukan, kita sulit untuk bersatu. Roh tidak bisa kita kuasai dan kita tidak bisa genggam. Kalau ada gereja yang punya klaim-klaim khusus tentang Roh Kudus, berarti dia tidak hidup dalam Roh Kudus. Dan kalau ada gereja yang tidak lagi terbuka untuk bekerja sama dengan gereja-gereja yang lain, berarti dia tidak hidup dalam Roh Kudus. Roh Kudus itu mempersatukan ya untuk semua. Jadi kembali kepada istilah saya tadi, gereja itu harus harismatik dalam tanda petik, karena gereja harus memberi ruang seluas-luasnya bagi semua talenta untuk dipakai, untuk digunakan.
Nah, cuma itu saya bilang tadi, sayangnya sistem kita seringkali tidak memberi ruang itu supaya mereka tumbuh. Padahal kalau kita berangkat dari sudut berpikir ini, maka semua orang akan sangat berguna, ya, bisa membantu dan membangun gereja. Kadang-kadang saya lebih menyukai, ya, langkah-langkah yang dilakukan oleh Katolik. Katolik itu orang bilang kaku, padahal sebenarnya tidak. Ya, mereka memberikan ruang yang cukup, ya, kepada anggotanya untuk kemudian melakukan apa yang kemudian mereka inginkan sesuai dengan talenta. Coba lihat ordo-ordo mereka. Ordo-ordo mereka sangat variatif. Ya, ada Bunda Teresa yang peduli dengan orang-orang miskin, orang-orang sakit kusta. Ada Ordo Cinta Kasih, diberikan kesempatan itu dengan tetap menjadi Katolik. Ada orang yang serius dengan karya-karya Roh Kudus. Ada Ordo Roh Kudus. Ada orang yang suka berdoa dari pagi sampai malam, dari malam sampai pagi. Ada Ordo Doa. Ada orang yang suka belajar. Ada Yesuit, ya, yang kemudian kita kenal sebagai kelompok orang-orang pintar, ya. Kalau di Katolik, bukan yang lain gak pintar-pintar, ya, karena Katolik itu kan serius dengan pendidikan. Jadi banyak ordo-ordo, ya, sungguh sangat banyak. Bahkan ada orang yang suka dengan gaya ibadah gereja-gereja baru yang saya sempat singgung tadi, gereja harismatik, ya, gereja-gereja persekutuan. Mereka diberikan kesempatan itu. Di Katolik ada harismatik pembaruan. Jadi orang yang suka tepuk-tepuk tangan, yang suka lompat-lompat dalam beribadah, diberikan kesempatan itu. Jadi Katolik itu menurut saya menarik, ya, untuk kita pelajari. Sementara kita tidak. Ya, kalau Protestan aja warnanya. Malah kalau ada orang yang terlibat di harismatik dipecat, ya. Beberapa gereja dulu saya lihat orang-orang yang terlibat di persekutuan doa dan harismatik dipanggil. Ditanya, kamu pilih gereja sana atau pilih gereja sini? Ada malah yang karena sering aktif di sana dikeluarkan. Saya kira itu bukan ajaran Kristus, ya. Dan ini harus kita pikirkan kembali. Saudara-saudara, selebihnya saya ingin berbicara karena ibadah kita bulan-bulan ini dikaitkan dengan bulan budaya dan kebangsaan. Maka kita harus menjadi gereja yang mampu mencirikan gereja yang bersatu. Bersatu bukan karena kita seagama, tapi juga kita bersatu walaupun kita berbeda-beda. Berbeda karena suku, bahasa, maupun berbeda karena agama. Jadi itu bukan soal bagi kita, karena roh itu mempersatukan. Kalau kita tidak mengembangkan kesatuan roh yang luas itu, jangan-jangan nanti Roh Kudus akan menggunakan agama lain, akan memakai orang lain. Ingat, dalam sejarah Tuhan memakai raja-raja yang disebut raja kafir untuk menolong Israel, karena orang Israel terus bejat dan bebal dalam kehidupannya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan begitu saya mau mengakhiri khotbah ini dalam satu penekanan. Jadilah pribadi yang mempersatukan, karena memang kita percaya kepada Allah yang esa, Kristus yang mempersatukan, dan Roh Kudus sekarang ini menjabarkan kesatuan itu. Dan kesatuan kita adalah kesatuan dalam roh. Jadi jangan lagi bersoal-soal karena perbedaan-perbedaan. Kita sudah harus melewati soal itu, termasuk perbedaan agama. Tidak boleh kita ributkan. Jangan ikut YouTube yang suka berdebat-debat. Tidak, menurut saya, ya, tidak elegan begitu, ya. Hanya untuk saling menjatuhkan, ya. Ada di sini, ada di antara kita yang suka nonton YouTube dan sakit hati karena mungkin pihak kita kalah berdebat. Jangan suka ikut itu. Menurut saya bukan lagi caranya seperti itu kita mendiskusikan soal firman kita. Jadi kembangkan kehidupan persaudaraan yang luas. Komitmen kesatuan gereja harus menjadi komitmen kebangsaan. Kita harus menjadi pion-pion penting dalam persatuan yang luas, yaitu persatuan negara kita, negara Indonesia. Semoga Tuhan memberkati kita dalam perjalanan bersama memerangi COVID dan terus menunjukkan kesatuan kita sebagai kesatuan roh yang kita implementasikan secara luas mendalam di gereja maupun juga di masyarakat, bahkan dalam kaitan dengan kehidupan antar agama di Indonesia ini. Amin.